Melawan diskriminasi. 1. Lelaki pertama. Di akhir hidupnya, pria itu telah dapat menyaksikan kemerdekaan bangsanya. Perjuangan tak sia-sia. Seruan pada bangsanya untuk melawan penjajah dengan kemandirian tanpa kekerasan telah berhasil membuat hengkang penjajah itu dari negaranya. Kemandirian yang diserukannya adalah untuk memproduksi sendiri barang-barang kebutuhan yang diinginkan atau membelinya dari produksi sesama anak bangsa. Kemandirian yang sebenarnya tidak murah dan tidak mudah. Revolusi industri yang dialami di negara penjajahnya membuat barang-barang dapat diproduksi secara massal dengan biaya yang murah. Pakaian yang diproduksi negara penjajahnya dengan kualitas yang lebih baik tidak lebih mahal daripada pakaian yang harus ditenun sendiri dengan tangan. Namun dia tidak menyerah, berseru pada bangsanya untuk memboikot barang-barang yang diproduksi penjajahnya. Biarkanlah pakaianmu tampak buruk rupa, selama kau produksi sendiri pakaianmu itu, atau kau beli dari saudaramu sesama bangsamu. Biarkanlah kau teteskan peluhmu lebih banyak, agar kau dapat mengumpulkan lebih banyak uang untuk membeli barang produksi saudara sebangsamu. Lebih mahal dari barang-barang penjajah itu tak mengapa, karena membeli barang-barang saudaramu berarti pula engkau telah berjuang untuk memerdekakan bangsamu. Begitulah seruan dan ajakan lelaki itu pada bangsanya untuk melawan penjajahan bangsanya. Seruan yang bukan sekadar kata-kata, seruan yang juga dia lakukan untuk menjadi teladan bangsanya. Jika Anda mengetik namanya di mesin pencari Google dan memilih opsi gambar atau image, Anda akan mendapati foto seorang lelaki kurus berkacamata mengenakan pakaian berupa kain putih sederhana yang bahkan tidak dapat membalut seluruh tubuhnya. Tak mengapa, karena kain itulah yang dia tenun sendiri dengan tangannya. Secarik kain itulah yang menjadi inspirasi bangsanya untuk berjuang melawan penjajah dengan kemandirian tanpa kekerasan. Kemandirian yang menusuk langsung perekonomian penjajahnya yang tidak dapat lagi menjual surplus kelebihan barang-barang produksinya di negeri jajahannya itu. Perjuangan yang tidak sia-sia. Pada akhirnya kerajaan Inggris penjajah negeri itu harus menyerah, mengangkat kaki dari negeri jajahannya itu. Lelaki kedua. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung dari kaumnya. Ketika bangsanya masih terjajah, dia mendapatkan kesempatan dan dapat menyelesaikan pendidikan hukum di London, di negeri penjajah bangsanya, dikala itu awal abad ke-19. Dia sadar, dia bukanlah seperti orang kebanyakan di negerinya. Dia orang istimewa. Terlihat dari caranya bersikap, terlihat dari cara berpakaiannya. Berpakaian selayak cara berpakaian orang-orang Eropa terpelajar, berjas dan berdasi. Walaupun kulitnya tidak putih seperti orang-orang Eropa itu. Ketika berpergian pun, dia berpergian dengan kereta gerbong utama, kelas 1, kelas yang kebanyakan diisi orang-orang Eropa berkulit putih. Begitu pula di hari itu, lelaki itu tengah dalam perjalanan menuju kliennya, pedagang kaya asal India di Afrika Selatan. Dia memilih bepergian dengan kereta kelas 1, berpakaian rapi ala orang-orang Eropa, lengkap dengan jas dan dasinya. Karena dia sadar, walaupun dia berkulit gelap seperti kebanyakan orang-orang India lainnya, tetapi status sosial yang dia memiliki membuatnya bersikap setara seperti orang-orang berkulit terang, orang-orang Eropa yang menjajah negerinya.
Kedua lelaki yang saya ceritakan tersebut berasal dari India yang hidup di masa penjajahan Inggris. Kalau saya bertanya pada Anda, siapakah di antara lelaki pertama dan lelaki kedua yang saya ceritakan di atas yang lebih berjasa memerdekakan bangsa India dari negeri penjajah? Kebanyakan dari kita, bahkan saya, akan menjawab bahwa lelaki pertamalah yang lebih berjasa memerdekakan bangsa India. Memang begitulah adanya. Anda mungkin telah dapat menebak bahwa sosok yang saya gambarkan sebagai lelaki pertama adalah Mahatma Gandhi, pahlawan India yang telah memerdekakan bangsanya dari cengkraman penjajahan Inggris. Gerakan perlawanan tanpa kekerasan dengan cara swadesi, memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi sendiri adalah sebuah bentuk boikot ekonomi yang efektif menusuk jangsentung perekonomian negara penjajahnya. Perlawanan yang pada akhirnya membuat Inggris harus angkat kaki dari negara jajahannya itu. Namun demikian, lelaki kedua juga memberikan andil yang penting dalam tercapainya kemerdekaan India. Tanpa adanya lelaki kedua, tidak akan ada lagi lelaki pertama. Mengapa bisa begitu? Karena lelaki kedua yang saya ceritakan tersebut adalah lelaki pertama ketika dia masih muda. Lelaki pertama maupun lelaki kedua yang saya ceritakan sebelumnya adalah lelaki yang sama, Mahatma Gandhi, di waktu yang berbeda. Lelaki kedua adalah sosok Gandhi di masa mudanya. Sikap Gandhi tua yang begitu gigih melawan penjajahnya, yang secara konsisten menenun pakaiannya sendiri untuk memberikan teladan pada bangsanya, untuk memboikot barang-barang produksi Inggris, tidak datang tiba-tiba. Ada proses tertentu, ada kejadian-kejadian tertentu yang pada akhirnya membuat Gandhi muda atau lelaki kedua bertransformasi menjadi sosok Gandhi tua lelaki pertama. Dalam berbagai literatur tentang kehidupan Gandhi, digambarkan bahwa perjalanan kereta api menuju kota Pretoria di Afrika seperti yang saya ceritakan sebelumnya adalah perjalanan yang pada akhirnya menjadi titik balik yang memicu Gandhi untuk bersikeras melawan penjajahan, melawan diskriminasi. Dikisahkan setelah beberapa saat Gandhi menaiki kereta kelas 1 itu, datanglah inspektur kereta api memeriksa tiket penumpang. "Mengapa kamu duduk di sini?" hardik si inspektur tiket kereta. "Mengapa?" "Mengapa? Karena tiket yang saya beli adalah tiket kelas 1 dan ini adalah gerbong kelas 1, jawab Gandhi sambil menunjukkan tiket kelas 1-nya. Inspektur itu tak peduli. Gerbong kelas 1 hanya untuk orang kulit putih. Kamu tidak bisa duduk di sini. Pindah ke gerbong di belakang sana. Gerbong yang diperuntukkan orang-orang berkulit gelap seperti kamu. Gandhi bergeming. Dia bersikeras duduk di gerbong itu karena dia telah merasa membeli tiket itu dan berhak untuk duduk di gerbong istimewa itu. Singkat cerita, Gandhi akhirnya diturunkan dengan paksa di stasiun berikutnya. Inspektur itu mendorongnya dengan kuat keluar kereta itu. Barang-barangnya dilemparkan ke atas tanah. Disaksikan penumpang-penumpang kulit putih lainnya yang mencemooh dan mentertawakan Gandhi yang ditendang keluar gerbong kereta itu. Di lain hari, ketika Gandhi melanjutkan perjalanan lainnya, Gandhi lagi-lagi mendapatkan perlakuan diskriminasi. Dia dipaksa untuk menyerahkan tempat duduk yang dia tempati kepada penumpang lain yang berkulit putih. Gandhi menolak karena adalah haknya untuk menempati tempat duduk itu.
Karenanya, Gandhi diperlakukan kasar, dipukuli, dan dipaksa dia menyerahkan tempat duduknya kepada orang berkulit putih yang tidak mendapatkan tempat duduk. Itu adalah titik di mana Gandhi merasakan pahitnya menjadi bangsa yang terjajah. Pahitnya diskriminasi. Diskriminasi di mana seorang tidak mendapatkan haknya secara adil hanya karena dilahirkan dengan warna kulit yang berbeda. Dilahirkan di sebuah bangsa yang terjajah. Di titik itulah Gandhi memutuskan untuk mulai melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajahan Inggris, dimulai dari Afrika Selatan di mana dia bermukim saat itu, dituntaskan di negerinya di India. Sejarah menunjukkan berbagai gerakan perlawanan tanpa kekerasan yang dipimpin Gandhi pada akhirnya membebaskan India dari penjajahan Inggris. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini, bahwa sikap, ketetapan hati seseorang tidaklah datang tiba-tiba. Ada proses dan pengaruh luar tertentu yang membentuk seseorang dalam menentukan pilihan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai. Dari cerita tersebut sebelumnya, kita menyaksikan bahwa ketetapan hati Gandhi melawan penjajah tidak datang tiba-tiba. Di masa mudanya, Gandhi menikmati privilege yang diberikan penjajah kepada dirinya yang berasal dari keluarga golongan menengah ke atas di negerinya. Cara berpakaiannya pun meniru cara berpakaian orang-orang Eropa, lengkap dengan jas dan dasi, seolah-olah ingin menegaskan status sosialnya yang jauh lebih mulia daripada orang-orang kebanyakan di India. Inspektur kereta yang bersikap rasis dan kasar padanya telah membantunya untuk menyadari bahwa tidak seharusnya seseorang diperlakukan diskriminatif hanya karena dia dilahirkan dengan warna kulit yang berbeda. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Oleh karenanya, tidak selayaknya kita diperlakukan diskriminatif karenanya. Dari cerita sebelumnya, seharusnya kita juga dapat melihat bahwa tidak hanya Gandhi yang berjasa memerdekakan bangsanya. Inspektur kereta itu pun mempunyai andil yang tidak kecil. Dialah yang telah berhasil memercikan api perlawanan di dalam diri Gandhi. Andai saja inspektur kereta itu di hari itu memperlakukan Gandhi seperti dia memperlakukan penumpang kelas 1 berkulit putih lainnya, mungkin Gandhi tetap merasa nyaman dengan privilege yang dinikmatinya dan tidak terpercik semangat perlawanan melawan penjajah. Mungkin kemerdekaan bangsa India akan tertunda jauh lebih lama. Dalam beberapa aspek, apa yang diceritakan sebelumnya juga sejatinya menggambarkan apa yang kita jalani di dunia ini. Majunya kebudayaan manusia tidak datang tiba-tiba. Ada proses yang harus dijalani dan terkadang proses itu harus dilalui dengan kepedihan dan penderitaan. Selanjutnya, ketika kepedihan dan penderitaan itu dapat diatasi, tingkat kemuliaan umat manusia akan naik kelas. Mungkin itu adalah suatu penjelasan pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Mengapa Tuhan membiarkan terjadinya ketidakadilan, penderitaan terjadi di muka bumi ini? Jawabnya mungkin karena itu adalah suatu proses yang diperlukan agar manusia belajar darinya, belajar untuk mengatasinya. Dan di saat umat manusia dapat mengatasinya, dia akan berupaya agar penderitaan itu tidak terjadi lagi. Mungkin ini adalah juga penjelasan mengapa Tuhan membiarkan terjadi perang saudara di Amerika beberapa abad lalu. Perang antara pendukung dan penentang praktek perbudakan. Perang yang memakan korban dan penderitaan ratusan ribu nyawa manusia. Agar kita dan mereka dapat belajar bahwa hapusnya perbudakan di Amerika bukanlah suatu hal yang diberikan begitu saja, taken for granted. Ada perjuangan dan penderitaan pedih untuk mencapainya. Oleh karenanya, kita umat manusia
akan berupaya dengan segala daya upaya untuk tidak membiarkan perbudakan terjadi lagi di muka bumi ini. Dari cerita sebelumnya, kita juga dapat belajar bahwa dalam mencapai dan mengukuhkan kemuliaan umat manusia, tidak hanya orang-orang baik yang berperan. Orang-orang yang jahat pun berperan dalam mengasah kemuliaan orang-orang yang baik. Inspektur kereta yang ditemui Gandhi telah berhasil mengasah ketetapan hati Gandhi untuk melawan penjajah. Orang-orang jahat, tanda kutip, pendukung perbudakan di Amerika, telah berhasil mempersatukan orang-orang baik di Amerika untuk berjuang menghapus perbudakan, dan begitu pula seterusnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan apa yang saya yakini. Saya percaya bahwa ciptaan Tuhan di dunia ini tidak hanya berupa hardware, perangkat keras, berupa benda-benda seperti alam semesta dan seisinya, tapi saya percaya bahwa Tuhan juga menciptakan software, perangkat lunak, berwujud kebudayaan umat manusia yang mulia, masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat madani. Dan terwujudnya masyarakat madani itu tidak akan datang tiba-tiba. Ada proses yang perlu dijalani. Setiap kita memiliki peran tertentu dalam proses itu. Ada yang berperan sebagai Gandhi, ada pula yang berperan sebagai inspektur kereta rasis yang saya ceritakan sebelumnya. Dan proses mencapai masyarakat madani di muka bumi ini masih berlangsung. Masih banyak orang-orang yang berkeyakinan bahwa seseorang yang dilahirkan dari golongan minoritas tidak berhak untuk diperlakukan sama dalam berkontribusi membangun bangsa. Ketika kita menghadapi keadaan diskriminatif seperti ini, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, peran apa yang akan kita pilih untuk menghadapinya? Apakah kita ingin berperan sebagai inspektur kereta api yang rasis, atau kita ingin berperan sebagai Gandhi? Kalau saya yang ditanya, tentunya saya ingin memilih peran seperti Gandhi. Bagaimana dengan Anda? Paris, 12 Maret 2017, Mahendra Haryanto. Semoga tulisan ini bermanfaat. Catatan Papa untuk anakku. Anakku, ketika engkau membaca tulisan ini, Papa harap praktek-praktek diskriminasi, membatasi hak seseorang atau sekelompok orang tertentu hanya karena perbedaan warna kulit, ras, keturunan sudah banyak berkurang kalau memang belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Lenyapnya praktik-praktik diskriminasi tidak datang begitu saja. Camkan itu. Suka dengan video ini? Jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan mensubscribe pada YouTube channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video menarik lainnya. Terima kasih.